Di dataran Eropa Timur yang membeku oleh konflik, sebuah nama kecil bergema dengan kekuatan yang menghancurkan, Chasiv Yar. Selama lebih dari 16 bulan yang panjang dan berdarah, kota ini bukan hanya sebidang tanah, melainkan jantung yang berdetak di tengah kobaran api. Kisahnya adalah kisah kuno tentang perang, di mana setiap jengkal tanah direbut dengan harga yang tak terperikan, dan setiap klaim kemenangan adalah awal dari perdebatan yang lebih besar. Ini bukan lagi sekadar perebutan wilayah, ini adalah perang untuk menguasai narasi, pertempuran untuk menancapkan bendera bukan hanya di atas reruntuhan, tetapi juga di benak dan hati miliaran orang di seluruh dunia. Ini adalah kisah yang melampaui peluru dan tank. Ini adalah drama manusia di mana kebenaran menjadi korban pertama dari setiap ledakan artileri. Pada tanggal 31 Juli 2025, dunia dikejutkan oleh pengumuman dari Kremlin yang penuh kemenangan. Dengan nada yang tegas dan meyakinkan, Rusia mengklaim telah berhasil membebaskan Chasiv Yar, sebuah benteng yang dipertahankan Ukraina dengan gigih. Untuk memperkuat klaimnya, sebuah video pun disebarkan. Rekaman mentah dari medan perang yang menunjukkan para prajurit mengibarkan bendera Rusia di tengah lanskap yang hancur tak berbentuk. Video itu menunjukkan kehancuran total, bangunan-bangunan yang porak-poranda, jalanan yang tercabik-cabik, dan lanskap yang dikuasai oleh abu dan debu. Bukti visual itu tampak tak terbantahkan, dan bahkan kantor berita sekelas Reuters memverifikasi keaslian rekaman tersebut, memberikan bobot yang signifikan pada narasi Rusia. Namun, di tengah gemuruh kemenangan yang digaungkan Rusia, dari ibu kota Kiev, sebuah suara perlawanan yang membara bangkit. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, muncul dengan penolakan yang tegas dan lugas. Ia menyebut klaim Rusia sebagai propaganda Kremlin yang dirancang untuk memecah belah dan menekan moral. Dengan keyakinan yang membaja, ia menyatakan bahwa pasukannya masih bertahan, bahwa pertempuran belum usai, dan bahwa mereka belum menyerah. Sanggahan ini tidak hanya sebuah pernyataan politik, ini adalah sebuah jeritan yang menuntut dunia untuk berhenti dan bertanya, siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Apakah kita akan percaya pada gambar yang kita lihat ataukah pada suara perlawanan yang kita dengar? Ini adalah teka-teki moral yang rumit di era di mana informasi adalah senjata dan kebenaran adalah target yang bergerak. Mengapa Casiviar begitu penting? Mengapa kota yang kini tinggal puing ini menjadi begitu berharga sehingga kedua belah pihak bersedia bertarung sampai titik darah penghabisan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada ukuran kota tersebut, melainkan pada posisinya yang strategis dan tak tergantikan. Casiviar adalah sebuah benteng alami, sebuah anugerah geografis yang tak ternilai. Terletak di atas perbukitan, dengan hutan-hutan lebat yang mengelilingi dan sungai-sungai yang meliuk, kota ini memberikan keunggulan posisi yang mutlak. Dari ketinggian ini, pasukan yang menguasainya memiliki pengawasan dan jangkauan tembak yang sempurna. Jika kota ini jatuh, maka pintu gerbang menuju jantung Donbas akan terbuka lebar. Kejatuhan Casiviar bukan hanya sekadar kehilangan sebuah kota. Itu adalah keruntuhan domino yang bisa mengubah jalannya seluruh perang. Dari posisi strategisnya, pasukan Rusia akan mendapatkan landasan yang ideal untuk menyerang dan menekan pasukan Ukraina dari tiga sisi yang berbeda. Ini akan menciptakan pengepungan taktis yang hampir tak mungkin dipertahankan. Lebih dari itu, drone-drone Rusia yang bertebaran di langit akan mampu menjangkau target-target sensitif jauh di belakang garis depan, menyerang pusat logistik, mengganggu komunikasi, dan memutus jalur evakuasi medis yang vital. Di balik Chasiv-Yar, terbentang jalan raya yang menuju ke Kostiantynivka, sebuah kota yang berfungsi sebagai pusat logistik utama bagi pasukan Ukraina. Kota ini adalah urat nadi yang mengalirkan amunisi, makanan, dan bantuan medis ke seluruh front Donbas. Jika Kostiantynivka terancam, seluruh sistem pendukung Ukraina di wilayah itu akan lumpuh. Pasokan akan terhenti, komunikasi akan terputus, dan para prajurit di garis depan akan terisolasi, tercekik perlahan. Chasiviar adalah perisai terakhir yang melindungi nyawa dari kengerian ini. Dan di luar Kostiantynivka, ada dua kota besar terakhir yang masih dikuasai Ukraina di Donbas, Sloviansk dan Kramatorsk. Kehilangan Chasiviar berarti garis pertahanan terakhir telah robek, membuka jalan bagi serangan ofensif yang lebih besar dan lebih mematikan. Di medan perang yang brutal ini, taktik Rusia dikabarkan menjadi semakin licik dan asimetris. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan besar,
tetapi juga menggunakan unit-unit sabotase dan pengintaian yang bergerak dalam kegelapan. Para prajurit ini, seperti hantu, menyusup ke belakang garis musuh, menebar teror dan kekacauan, mengikis moral dan keyakinan lawan sedikit demi sedikit. Perang ini tidak lagi hanya tentang siapa yang memiliki senjata terbaik, melainkan siapa yang paling pandai memainkan psikologi dan menguasai informasi. Gema pertempuran di Chasiv Yar tidak hanya bergema di Donbas. Suaranya menggaung di koridor-koridor kekuasaan di seluruh dunia. Barat, terutama Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, merespons dengan janji-janji sanksi tambahan terhadap Rusia dan negara-negara yang berani bersekutu dengannya. Ini adalah perpanjangan dari perang yang sama, namun kali ini terjadi di panggung geopolitik, di mana setiap pernyataan diplomatik adalah sebuah senjata, setiap aliansi adalah benteng, dan setiap ancaman adalah sebuah amunisi. Namun, di tengah semua tekanan internasional ini, jalan menuju perdamaian tetap tampak kabur. Negosiasi terus menemui jalan buntu. Para pemimpin dunia berbicara tentang dialog, sementara para prajurit terus berperang dan para warga sipil terus menderita. Ini adalah paradoks yang mengerikan. Janji-janji damai terasa begitu hampa di tengah suara ledakan yang memekakkan telinga. Inilah inti dari apa yang kita saksikan. Sebuah perang di mana narasi dan fakta begitu menyatu, di mana kebenaran bisa menjadi sebuah ilusi yang diciptakan untuk memenangkan hati dan pikiran publik global. Kita melihat dua narasi yang berlawanan, masing-masing dengan pendukung, bukti, dan tujuannya sendiri. Amerika dan Barat, di satu sisi, menyajikan kisah perlawanan heroik melawan agresi yang tak beralasan, membingkai diri mereka sebagai pembela demokrasi. Rusia, di sisi lain, menyajikan kisah pembebasan dan perlindungan, membingkai tindakan mereka sebagai respons yang diperlukan terhadap ancaman keamanan. Keduanya menggunakan media dan propaganda sebagai amunisi, menembakkan ide-ide dan citra-citra yang dirancang untuk membentuk cara kita melihat dunia. Namun, di balik semua narasi besar ini, ada satu kebenaran yang tak bisa disembunyikan oleh bendera atau propaganda apapun, penderitaan manusia. Di tengah puing-puing Chasiv Yar, di setiap kota yang hancur di Ukraina, ada jutaan rakyat sipil yang menjadi korban. Mereka adalah para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka, anak-anak yang kehilangan masa depan mereka, dan keluarga-keluarga yang kehilangan rumah mereka. Mereka tidak peduli dengan siapa yang menguasai bukit atau siapa yang memenangkan pertempuran narasi. Yang mereka inginkan hanyalah perdamaian, keamanan, dan kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka yang hancur. Trauma yang mereka alami bukanlah hasil dari sebuah narasi politik, melainkan konsekuensi nyata dari kekerasan yang brutal dan tak terhindarkan. Saat kita menyaksikan drama ini dari jauh, di balik layar-layar kita yang terang, pertanyaan ini harus kita ajukan pada diri sendiri. Apakah kita hanya akan menjadi penonton yang pasif, membiarkan diri kita digiring oleh narasi-narasi yang telah disiapkan untuk kita? Ataukah kita akan menjadi pemikir kritis yang mampu melihat di balik layar propaganda, mencari kebenaran, dan menyuarakan empati untuk mereka yang menderita? Perang modern adalah perang total, perang yang merambah setiap aspek kehidupan, dari medan tempur hingga layar gawai kita. Pilihlah untuk tidak menjadi alat pasif dalam permainan ini. Pilihlah untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk peduli. Karena pada akhirnya, cerita yang akan kita ceritakan tentang konflik ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai manusia, merespons tragedi yang menimpa sesama.